Dan juga masalah jarak juga kali ya. Iya betul. Kalau aku kan sekolah dulu dari TK, SD, SMP, SMA kan satu sekolah tuh, nggak pindah-pindah. Oh, berarti di pondok ya? Kan kita ngomongin tentang pekerjaan nih. Kalian harapan nih kalau misalnya lulus dari program studi bisnis digital tuh pengennya bisa apa? Incarnya kalian kemana? Kalau saya sih seperti ke kantor-kantor lah gitu. Jadi Atau enggak, staff ya staf kantor gitu kan. Kalau enggak ya jadi pengusaha. pengusaha. Iya. Mau pengusaha di bidang apa? Ya bisnis sekarang yang lagi tenar kan online lah. Untuk online. Ya bisnis online seperti jual beli online. Oh iya, Seperti marketplace. Jadi untuk di video perdana ini kita langsung ngarahin ke video podcast yang dimana kita akan bincang-bincang aja nih sama dua narasumber kita yang ada di sebelah kanan sini. Halo, Halo. namanya siapa? Nama aku Injili. Gili. Oh ya, ini Alpa. Alpa. Kalian masuknya berarti di tahun berapa nih? Tahun 2024. 2024, berarti baru semester 2? Iya, semester 2. Semester 2 ya. Gimana? Ada mungkin kalian selama 2 semester ini gimana feel-nya kuliah di STIMIK gitu? Sedikit. Kok sedikit? Aduh. Apa sedikit apa nih? Sedikit apa? Apa kamu dulu? Ada rasa apa gitu mungkin? Ya selama kuliah di sini itu ya rasa senang atau banyak lah kawan-kawan di sini juga. Gimana? Enak bergaul di Ya lumayan enak. kalian berdua ini satu apa namanya? Masuk ke prodi bisnis digital memang sudah janjian atau gimana? Oh, bukan sendiri-sendiri. Oh, jadi saling nggak tahu gitu ya? Saya nggak tahu tiba-tiba tahu gitu. Nah, juga kalian ini tahu program studi bisnis digital tuh dari mana? Oke, mungkin aku menjawab duluan kali ya. Aku kenal bisnis digital ini terlebih lagi STIMIK itu tahun sebelum aku masuk, kami ada dari organisasi PPA mengadakan study tour ke kampus-kampus di Samarinda. Organisasi PPA? Iya. Bisa dijelasin apa itu? Jadi saya di tempat asal saya di Kutai Barat ikut yang namanya organisasi PPA. Jadi PPA itu kepanjangannya adalah Pusat Pengembangan Anak. Pusat Pengembangan Anak. Oh, Kutai Barat. Iya di Kutai Barat. Jadi dari Kutai Barat. Iya kebetulan saya asalnya dari Kutai Barat. Kok bisa maksudnya kuliah di STIMIK di Samarinda gitu ceritanya? Ya kembali lagi ke tadi yang study tour tadi. Jadi awalnya kenalnya dari kami study tour ke kampus-kampus di Samarinda termasuk kampus STIMIK Widya Cipta. termasuk kampus ini Wicida. Oh, begitu. Kalau Alfa gimana? Saya sendiri kenal kampus ini dari kisah yang ya itu saya mengenal Bisdik dari Teman mungkin atau bukan dari sebelum kelulusan kan rencana mau ngambil Bisdik mau ambil bisnis lah lulusan berarti maksudnya sebelum lulus sekolah maksudnya gitu. sebelum lulus SMA itu sudah mikir wah kuliah di bisnis nih enak nih kayaknya gitu kan mendukung juga orang tua kan kalau bisnis itu awal mulanya kenal bisnis di sini terutama di STIMIK Wicida ini ada jurusan bisnis itu bermula dari saya ikut SNBT di ITK Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan. Di Balikpapan. Ya. Apa asal Balikpapan? Saya asal Tenggarong Seberang. Tenggarong Seberang. Iya. Tadi yang di Balikpapan itu apa tadi? Itu ITK Institut Teknologi Kalimantan. Saya mau berencana mau kuliah di situ. Awalnya. Itu saya pertama itu saya tidak tahu yang ada namanya SNBP yang jalur prestasi. Oh. Terus saya mengikuti yang SNBT-nya yang ujian tertulisnya. Tapi nggak lulus. Ya. Nah, terus kok tadi yang tahu kenal Itu dari orang tua, kan orang tua juga mengusahakan rekomendasikan bisnis di mana tempatnya. Jadi ketemunya situ di scroll di Facebook, di media sosial lah. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu kan biasanya Facebook lah. Oh iya. Ya, Nah, tapi kalian berdua ini kan bukan asli orang Samarinda kan berarti? Iya.
Berarti maksudnya kenapa mau kuliah di Samarinda sini? Maksudnya kan jaraknya kan lumayan jauh dari rumah kalian sendiri gitu. Kalau saya sih ya nggak terlalu kalau saya sih. Jadi nggak Nggak masalah mau di jauh mana nggak masalah. Yang penting nggak keluar pulau, nggak keluar negara lah gitu. Gitu. Itulah yang penting itu nggak keluar pulau, keluar daerah provinsi. Kalau aku juga sama sih kayak Alpa, karena termasuk dekat ya kalau dari Kutai Barat ke Samarinda. Jadi kalau ada libur semester atau libur kuliah masih bisa sempat untuk balik. Apa yang bikin kalian mau gitu masuk ke STIMIK gitu jadi? Maksudnya memang ngikutin arahan misalnya kan kayak apa dari orang tua. Kalau Injilnya tadi apa? Kalau aku dari tahu STIMIK atau? Iya ya, tahu STIMIK dari mana? Tahu STIMIK tadi kan dari yang study tour ke sini. Cuma gagas tadi doang mau masuk gitu? Sebenarnya sih nggak juga, karena aku kebetulan tertarik juga yang namanya bisnis. Tapi kan dengan perkembangan zaman yang sekarang, digital itu semakin penting ya buat di kehidupan sekarang. Di zaman sekarang artificial intelligence juga kan, semuanya serba otomatisasi. Iya gitu. Jadi kalau kalian kan memang ada tertarik gitu awalnya langsung masuk ke bisnis digital gitu ya. Nah, kalau aku kan semester 4 nih sekarang nih. Jadi udah 1,5 tahun lah hitungannya. Aku masuk di sekitar September 2023. Aku kalau dulu masuk ke STIMIK tuh aslinya itu ngikut teman. Tapi temanku nggak jadi masuk di STIMIK, pindah di Universitas lain. Jadi sih, aku sih nggak mau disebut aku jadi korban juga kan. Tapi itu temanku tuh ya sudah lah ya, maklumin aja mungkin. Yang penting masuk sini. Dia mungkin dapat yang univ yang lebih cocok buat dia gitu ya kan. Dan aslinya aku belum waktu aku daftar itu belum ada program studi bisnis digital. Jadi waktu itu baru ada teknik informatika sama sistem informasi. Nah yang ku incar tuh sistem informasi karena aku pikir kan lebih relate sama bisnis gitu kan. Dan aku juga pengen kayak belajar IT-nya sedikit, terus gimana sih desain segala macem. Nah tapi aku kan selesai daftar tuh, tapi belum konfirmasi lebih lanjut kan, tunggu aku lulus dulu kan. Aku kan butuh ijazah SMA selesai gitu kan, untuk data-data yang penting lah buat registrasi ulang gitu kan. Nah pas aku masuk, aku nggak ditawarin sama staff situ untuk masuk ke prodi bisnis digital kan. Aku lihat kan di STIMIK itu dia ada brosur yang warna ungu yang kecil itu. Aku lihat ada tulisan bisnis digital. Aku tanya kan, ini baru ya? Aku bilang tentang bisnis gitu. Terus aku dikasih tahu sama staffnya gitu kan, pokoknya ini bagus mas. Kita belajar bisnis, ada IT-nya juga, jadi kombinasi gitu loh. Jadi ya dari situ aku pikir masuk ke bisnis digital aja gitu kan. Nah, akhirnya masuk kayak gini sudah gitu. Feelingnya aku bersyukur gitu ya masuk ke prodi bisnis digital tuh mantap lah pokoknya gitu. Positifnya dapat lah. Nggak tahu ya kalau di program studi lain kayak di sistem informasi atau teknik informatika bagaimana, tapi yang pasti mantap gitu kan. Nah terus juga ya itu alasannya aku masuk ke STIMIK juga gara-gara teman. Aduh. Tapi ngomong-ngomong kan kalian kan semester 2 nih sekarang. Apa sih yang bisa kalian kasih tahu mungkin buat teman-teman gitu kalau di dunia perkuliahan itu bedanya gimana sih kalau sama misalnya waktu sekolah gitu? Kalau aku bedanya waktu zaman sekolah SMA, SD dan sebagainya dengan perkuliahan tuh lumayan berbeda ya, karena awalnya kita sekolah dari jam 7 sampai mungkin ada yang sampai jam 3, jam 4 full day, dan kalau sudah kuliah ternyata ada yang cuma dari jam 7 habis itu lanjut lagi jam 5 waktu itu kemarin waktu semester 1. Jadi kayak ternyata nggak sama kayak waktu SMA dulu. Nah, kalau Alfa gimana rasanya? Sama seperti Injili, cuman bedanya ya itu aja sih. Tugasnya bisa kita kontrol lah kalau di SD, SMP, SMA, atau manajemen waktu tugas itu masih bisa ke handle lah. Kalau untuk saya sendiri pribadi lah ya. Kalau di kuliah ini wah tugasnya juga beda. Ya itu beda kuotanya, maksudnya kuota memberikan tugas itu juga lebih intens lah kalau semester 2 ini. Tapi kalian nih, oke, di kuliah kan memang kita nggak kayak ibaratnya kayak nggak 24 jam kita belajar gitu kan. Kalau di sekolah kan kita dari pagi jam 8 startnya, bahkan sebelum jam 8. Kalau aku kan dari 7.15 sudah masuk tuh kalau aku. 7.15 pulangnya jam setengah 3.
Itu SMP itu. SMP. Kalau SMA waktu itu lebih santai karena sudah nggak ada bimbel gitu kan, nggak ada ujian nasional. Tapi yang bikin saya heran tuh kenapa ya? Mungkin kalian juga berdua ngerasain kalau di kuliah lebih capek daripada sekolah. Iya betul. Nah kalau Injili gimana rasanya? Sekolah bisa lebih capek kah atau kuliah lebih capek? Lebih capek kuliah sih kayaknya Kak, karena kalau di sekolah, zaman sekolah dulu kan kita pulang ada orang tua, jadi kalau mau masak, makan ada yang sudah disediakan kan. Kalau mau di kuliah gini, kuliah lain, bagian kegiatan di kosan juga lain, baik itu mau masak atau makan dan sebagainya. Jadi kayaknya menurut saya lebih capek berat di perkuliahan. Dan juga masalah jarak juga kali ya. Iya betul. Kalau kalian nih, kalau misalnya kalian bandingkan, kalian kalau kuliah itu apa yang kalian dapatkan di kuliah tapi tidak dapat di zaman sekolah? Mungkin dari Injili dulu deh. Yang nggak didapatkan waktu selama bersekolah dengan kuliah. Oh mungkin kalau kuliah, aku nggak tahu kalau ternyata kuliah kita juga ada study tour. Yang seperti kemarin kita ada ke IKN. Oh iya yang sama kaprodi kita itu Ya ya. betul. Kalau zaman sekolah kan, Nggak ada di zaman sekolahmu, nggak ada? ya waktu zaman sekolah saya Ada study tour zaman Nggak ada. sekolah. nggak ada. Waduh. Aku waktu sekolah itu ada study tour, tapi ya memang kita bayar sendiri juga. Sama sih kan kayak waktu kita ke IKN waktu itu kan. Waktu itu ada eventnya sempat ke Jawa, sama ke Bali gitu kan. Nggak ada. Tapi bukan dibiayain oleh pihak sekolah gitu, bayar sendiri, minta orang tua gitu kan. Ya, kalau aku sih enggak sih. Aku nggak terlalu suka study tour ke luar Samarinda gitu. Nah tapi yang aku heran, giliran kuliah aku mau aja ke IKN. Atau kayak Deket-deket aja sih kalau IKN-nya dari mungkin karena kita nyatu juga kali ya di bisnis digital ini juga. Kalian bersyukur nggak masuk ke bisnis digital gini? Bersyukur kalau aku. Bersyukur. Kalau Injili dari awal sudah mau masuk kuliah itu mau jam pagi atau memang sebenarnya mau jam malam? Iya memang mau pagi. Dari awal sudah mau pagi. Karena memang mungkin mau santai-santai kalian di sore gitu ya kan. Mungkin buat healing nggak apa kan gitu kan nggak tahu. Soalnya kan memang kalau orang ngambil kuliah malam tuh kan lebih fokus buat kerja gitu, buat si pagi sampai sore gitu ya kan. Kan kita ngomongin tentang pekerjaan nih. Kalian harapan nih kalau misalnya lulus dari program studi bisnis digital tuh pengennya bisa apa? Incarnya kalian kemana? Kalau aku pengen memanfaatkan ilmu yang aku dapat waktu berkuliah ini buat UMKM yang belum tahu apa itu penggunaan digital. Jadi mau mendampingi mereka gitu? Iya, apa ya bahasanya digital? Mengajar. Ya mengajar ke pendampingan? Ya mungkin juga sebutannya pengabdian juga kepada masyarakat UMKM gitu ya kan? Nah jadi buat teman-teman nih kalau misalnya melihat dari sisi Injili yang pengen membantu pengusaha UMKM biar lebih agar tidak gaptek ke depannya gitu ya kan. Mungkin kalian ada mau kasih pesan-pesan buat teman-teman mereka, teman-teman yang sedang menonton mungkin gimana? Kalau dalam menghadapi kuliah mungkin gitu, apa aja sih yang harus disiapkan gitu? Saya Panjili. Kamu aja, Oh, saya laki-laki. aja. Apa dulu ya? Nah, bagi teman-teman yang ingin kuliah lah, lebih tepatnya kuliah di STIMIK ya, perbekalan dari SMA itu ya memilih jurusan yang tepat bagi kemampuan serta tekad ya, lebih tepatnya tekad Kemauan lah kemauan lah, keinginan untuk berkuliah di STIMIK ini atau di kuliah lainnya lah seperti itu. Terus ya Injili mungkin? Ya mungkin hampir sama-sama aja kayak Arupa, kayak kalau buat teman-teman yang baru pengen masuk lanjut ke bidang ke perkuliahan mungkin lebih dipikirkan baik-baik kayak betul nggak mau pilih yang ini karena mental lah gitu. Karena mungkin banyak teman-teman yang lain yang karena salah pilih jurusan akhirnya mereka mau di tengah jalan. Iya. Mungkin pesan buat teman-teman semua yang menonton mungkin bagaimana? Ada pesan-pesan mungkin kalau misalnya apa sih maksudnya dari yang kamu dapatkan selama mungkin sudah 2 semester ini, perubahannya bagaimana gitu? Ada nggak? Apa ngomong aja, maksudnya apa sih maksudnya pesan yang kamu bisa sampaikan ke teman-teman yang mau kuliah gitu? Seperti tadi kataku kayak harus mikir baik-baik apa jurusan yang pengen betul-betul
ditelateni di iya di yang pengen betul-betul di masuk ke dalam perkuliahan itu supaya nggak mau di tengah jalan. Yap, saya setuju ya. Saya setuju sama pendapat kalian berdua ya. Pokoknya kalau kuliah harus ada keinginan, tekad gitu ya. semangat lah intinya, semangat juga. Dan jangan semangat di awal-awal. Ya. Tuh, langsung aja tuh. Sebelum terakhir nih ya, cara kalian bisa menghadapi misalnya masalah di perkuliahan. Cara menghadapi masalah-masalah di perkuliahan sih, kalau saya sih orangnya yang jarang punya masalah atau nggak mau malahan masalah ya. Itu kalau ada masalah, seperti ada masalah itu lebih baik sih kita diam, tenang, biar pikiran kita itu rileks. Kalau pikiran rileks kan ketemu jalan. Oke, jadi terima kasih ya buat Injili sama Alpa. Semoga kuliahnya juga lancar. Doakan saya semoga lulus nanti ya. Semester 4 nih, semester 4. Saya juga menyusul. Oh ya, udah setengah jalan aku gitu ya kan. Oke, mungkin kita tutup dengan kata-kata aja kali ya. Ini aja. Bisdik Wicida untuk Indonesia. Gimana? Mau? Ayo, 1, 2, 3. Bisdik Wicida untuk Indonesia. Bye-bye.